ya. Kalau kelas 2 kita mengenal Indonesia, nah kelas 8 mengenal bagaimana corak budaya dan juga perbatasan negara kedua. Nah kelas 9 ini warna-warni, tapi kita harus mengetahui di mana kita itu bentuk makhluknya adalah kita akan mengetahui beberapa tujuannya, apa tujuan kita itu makhluk ini. Nah tujuannya ini menunjukkan persebaran benua Indonesia melalui peta dan menjelaskan karakteristik dari masing-masing benua serta pengaruh perbedaan karakteristik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mengintegrasi karakteristik negara maju Asia dan dapat membandingkan dengan kondisi Indonesia. Serta dari pembandingan tersebut, Anda diharapkan dapat membandingkan potensi Indonesia untuk menjadi negara maju, ya seperti negara-negara yang tersebut. Anda tahu ada berapa sih negara Asia yang maju? Di Asia aja, di Asia jangan dunia berapa? 30 global. Karena kalau dunia mah semua Eropa juga maju tuh, Eropa sudah maju semua. Kemudian Amerika juga semua hampir ya Amerika dari yang sebelumnya mungkin ya di Amerika Selatan ya. Kalau Amerika Eropa udah semuanya dapat. Ya, ada 50 bagian semua kita dapat semua. Nah kita mah di Asia apa sih yang sudah pertama maju? Cina. Ya, Cina itu kedua. Jepang pertama Korea. Ya, Jepang, Cina, Korea. Itu negara maju di Asia. Ya, kita akan melihat masih saja negara maju. Ya, nah ini. Dan secara umum kan kita dengan orang-orang di Asia nggak ada bedanya ya, dari biasakan tinggi badan, ada 3 warna kulit, nggak ada bedanya ya. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara yang sebenarnya dari sana juga semuanya. Jadi yang namanya ASEAN atau ASEAN apa ASEAN? ASEAN Association Southeast Asian Nation. ASEAN itu adalah persatuan negara-negara Asia Tenggara. Itu ASEAN itu ada 10 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan satu lagi Timor Leste yang baru bergabung. Itu merupakan suatu perkumpulan negara ASEAN. Kenapa bisa dibentuk ASEAN? Awalnya kan hanya 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah itu merupakan suatu perkumpulan karena merasa satu keluarga besar. Kenapa keluarga besar? Emang karena semuanya itu dari Asia Tenggara ya, dari mulai Cina, kemudian bawahnya juga ada Vietnam, ada Laos, ada Kamboja, ada Thailand, ada Malaysia, Indonesia, dan sebelah ke kanan itu ada Filipina, di bawah Filipina ada Brunei Darussalam, di bawah Selat Malaka dan Singapura. Itu semuanya merupakan satu rumpun, satu bagian. Pasti bahwa semuanya merupakan negara yang berasal dari etnis yang sama asalnya. Anda tahu kan bahwa Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam itu adalah semuanya keturunan dari Asia Austronesia. Itu adalah bangsa Yunan. Semuanya dari sana asalnya deh.
kenapa cina beda-beda apa itu, walaupun sama tapi beda-beda bahasa, beda budaya, beda warna kulit mungkin, ya, kenapa begitu Pak? Nah ini karena dulunya datangnya bergelombang ke pulau-pulau di sekitar Asia Tenggara itu bergelombang. Yang pertama itu nyampe ya ke Indonesia dulu, yang paling Tenggara itu Indonesia, dan itu sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera ya. Nah, yang sebelah sana pun enggak yang sebelah sana pun bukan dari Australia ke Asia Australasia, tapi dari Afrika Paksanegoid, sehingga antara Indonesia Barat, Tengah dengan Timur itu ada perbedaan warna kulit. Ya, kalau kita lihat aja seperti kan di kita jadi misal orang-orang Sumatera itu biasanya berkulit apa? Kulit langsat biasa. Apa sih aslinya ya? Sumatera dan Kalimantan itu biasanya kuning langsat, itu nyate, kulit nyate. Nah, sampai di Jawa ya sebagian Pulau Bali ya, kan negara itu berbeda ya. Pulau Jawa dan juga Pulau Bali itu kulitnya sudah agak sedikit mengkelam, itu namanya kulit sawo matang ya. Tapi di sebelah timur itu ya bukan lebih matang lagi. Lebih matang lagi ya. Kalau di Jawa mas sawo matang, sana mas sawonya sudah matang lagi. sawo apa namanya? Kenapa? Dengan timur itu beda suku, beda turunan lah ya. Sana dari arah Afrika itu mah, kita dari arah Asia Australasia, sehingga hampir seluruhnya itu ya kalau ditelusuri secara garis keturunan itu sama dari suku bangsa Yunani ya. Karena itu kita ada kemiripan apanya sih ya, minimal kemiripan budayanya ada itu, atau kemiripan di ibadahnya ada lah ya. Padahal biasanya kalau kita lihat dari suku Yunan itu yang paling ujung itu adalah Cina, itu kelopak teh itu sedikit masih menyempit itu teh ya. Coba perhatikan orang-orang Cina, orang Jepang, Korea itu menyempit kelopak matanya teh, bukan matanya sama, matanya mah bulat sama, hanya kelopaknya itu menyempit sehingga agak sipit. Semakin ke sini, semakin ke arah Vietnam sih itu. Kemudian sampai ke Thailand, Malaysia, sama sudah terbuka si kelopak matanya teh. Ngomong sampai ke Bali mah hampir tolong, karena emang sudah semuanya terbuka, rotok gitu kan. Nah itu secara umum sudah sama itu. Nah kita sekarang tidak akan membahas itu, bagaimana nanti masalahnya sejarah peradaban manusia Asia kan. Kita akan lihat bagaimana warna-warni dunia kita. Sekarang kita akan melihat juga bagaimana negara-negara Asia bisa menemukan dari dirinya. Nah ini kota global ini ya, kita dari sini. Jadi ini dari sini itu semuanya itu satu keturunan nih, dari sini dari Yunan, dari bangsa Yunan. Karena ketika
eh, dinasti terakhir, dinasti Ming di Cina itu runtuh, maka berbondong-bondonglah beberapa bangsa itu ke mencari pulau-pulau baru ditempati, ya, karena makanya dia pulau yang gak ada penghuninya tempat, ya, karena mereka kalau tidak menurut kepada dinasti yang baru, ya mereka berkumpul, ya, mereka itu berbondong-bondong ke luar daerah daratan ke arah ya ke arah tenggara semuanya, dan juga ada yang ke arah Eropa juga. Kita lihat mungkin beberapa suku atau beberapa negara di Asia yang bertanya Eropa itu semacam Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, apalagi Bosnia Herzegovina, itu bahkan ya itu semuanya itu ada kemiripan dengan suku bangsa Cina, jadi unik gitu ya, orangnya itu campuran Eropa sama Cina, jadi unik dan menghasilkan suatu bangsa yang sangat cantik, namanya suku Kazakhstan di Asia Tengah itu, ya, yang ke Asia Tenggara memiliki kulit yang putih, ya, dan karena perbedaan suku, perbedaan geografis itu semakin kecil semakin ke Thailand, Laos, Vietnam, itu semakin berlangsung sampai ke Jawa, Dasar Pantai, ya, karena perbedaan kondisi geografisnya itu menyebabkan adanya perubahan. Kan kita juga kalau misalkan kita ingin merubah warna kulit sekarang mah gampang ya, ada KPS Glow KPS Glow yang mau mereka turunan semua terima hidung lebih. Proses. Wah, masih si infus whitening proses atau ya bagaimana ya rumah turunan. Enggak sih. Memang pada awalnya semua wanita itu kerajaan di Asia ya itu semuanya berkulit beringasan sebenarnya, ya, hanya ada beberapa gen yang sebutkan yang besar, ada yang intermediate sehingga tertutupi oleh gen yang lebih kuat sehingga menyebabkan ya perubahan warna kulit, tapi sebenarnya hari awalnya sama seperti itu, ya. Karena memang tidak turun dari bangsa Minang tadi, kecuali mereka yang ada di wilayah timur itu memang awalnya juga sudah seperti itu. Sekarang dengan adanya asimilasi dengan negara lain, sekarang orang-orang dari sana juga tidak terlalu paham ya, mereka dengan dari Kongo, Uganda itu mah makanya dia tante matanya aja putih sama giginya putih, yang lainnya udah ya. Itu namanya adalah kulit eksotis. Iya, makanya kalau kita lihat bahwa sebagian besar orang-orang dari Cina, dari Jepang, dari Korea itu datang ke Indonesia itu apa? Untuk merubah warna kulitnya supaya terlalu putih. Karena kan kalau sekarang kita lihat, mungkin pernah dikatakan dengan orang Jepang yang aslinya ya, itu kan putih pucat, siga mayat. Betul, gitu. Orang Korea aslinya itu dia germa matanya kurang lebar, kemudian matanya kulitnya putihnya pucat, putih semu, ada kemerah-merahan seperti itu. Ya kayak mayat aja, mayat yang baru, yang mayat yang sudah
apa yang sudah berusia misalkan 3 hari itu seperti itu caranya itu. Dan maka bagi siswa datang ke Bali teh berjemur biasa, berjemur teh kalau kan maksimal kalau kita mah sebagian normal lah ya. Itu kan kita menerima sinar UV itu kita sekitar pukul 8 sampai pukul 11 itu masih sinar UVA itu bagus. Tapi kalau mengamati cukup beberapa jam berjemur supaya apa? Kita mendapatkan vitamin D. Dan kemudian kalau misalkan bayi dia membayi di jemurnya kan 4 jam 5 jam ya. Nah cukup seperempat jam sehingga kita mendapatkan cahaya matahari tersebut. Kalau orang-orang yang di luar mah, kayak 1 jam, 2 jam berjemurnya supaya mereka mendapatkan bentuk sinar UV yang bisa menghitamkan. Ya karena kan UV itu ada 2, ada UVA, UV. Nah maka kita mah pandai pasti ada pelindungnya, yaitu pakai sunscreen, sunblock ya, sunblock mana-mana supaya jangan sampai sinar UVA ada nempel ke kulit kita. Kamu nggak apa-apa, ya itu antara jam 8 sampai jam 11 masih bagus. Tapi ya tentu ya mau sampai lama teling berjemur di matahari karena di situ tuh Soalnya terus asap ya. itu tadi ya. Nah makanya kita harus bisa. Ya, baik kita akan dari sini ada sketsa dulu, sketsa dunia gimana. Jadi namanya peta ya. Karena ada peta dan robot ini peta. Kita biasanya itu nanti ada garis-garis bintang atau juga garis-garis bujur yang mengatasi. Nah saya seperti ini nggak ada garis-garisnya ya. Kenapa sebab kalau garis-garisnya seperti mana saya ayat logo ada di sini habis ya logo itu kan misalnya kita bisa melihat bahwa ada sekarang kita bisa sekarang memakai Google Maps-nya. Nah, di mana letaknya sudah ada bisa dilihat di Gansuk ya. Atau di Sultan 18 sudah dan terdeteksi di berapa litannya, berapa liburnya, berapa sudah ada ya. Kita menggunakan game ya bisa itu supaya mudah mencari lokasi sebenarnya. Padahal kebiasaannya nggak ada apa-apanya seperti ini aja. Nah ini adalah peta logo dan peta secara utuh seperti ini ya, nggak pakai garis bintang, nggak pakai garis bujur. Nah itu supaya apa sih? Supaya memudahkan pencarian. Makanya kita terbagi menjadi 3 bagian. GMT atau garis atau jam internasional itu dari GMT-nya di London, kita dengan di situ perbedaannya ya. Kalau sebagian Kalimantan, Sulawesi, Bali itu perbedaannya 8 jam dari GMT. Tapi di daerah Maluku, Papua itu perbedaannya 9 jam dari GMT. Maka sekarang itu di Papua itu sudah jam 19. Expoe di sana ya. Kalau di Bali sekarang ya sudah jam 18. Udah baik juga ya. Kita baru sini masih ada matahari ya. Karena semakin ke timur semakin berubah dia itu menerima malam gitu. Pada semakin berkurang atau dari sini di bawah sini lah letak ke sini, letak garis 0 derajat itu di Eropa, di Inggris, di kota Greenwich ya, sehingga dengan sebutan GMT, Greenwich Mean Time itu 0 dan karena dia perbedaan derajat itu perbedaannya 1 jam.
Kemarin waktu Piala Dunia kita mah jam berapa? Jam 2 ya. Di sana mah jam berapa? Hah? Jam 7 pagi. Kayaknya Jam 7 pagi itu. kita dari Alep Pak. Enggak, di sana teh sekitar jam 4 jam 4 sore gitu. Ya jam 4 jam 3 sore sebenarnya caranya teh. Kamu agak duluan kita mah dari mereka, kan kita dulu maghrib, mereka masih umur sebenarnya mah. Kita bisa, mereka masih asar. Kita udah subuh, mereka baru sore. Maka kemarin teh ketika tanggal 20 itu di sana berarti masih tanggal 19 sebenarnya mah. 20 itu kita ada waktu sekitar itu sudah jam 02 sekian. Kita berpikir masih tanggal 19. Kita sudah jam 9 pagi, mereka baru mereka jam tanggal 20 gitu ya. Itu adalah karena perbedaan tentang bintang dan juga tentang dari suatu garis, namanya garis ya, garis. Nah, kita akan lihat apa ini saya kondisi fisik negara Asia ya. Asia itu di antara 72 ini saya dibuat oleh Wales ini sesuai dengan letak sebuah negara, sebuah negara menggunakan garis bintang. Ini RU bintang utara, ini BT bujur timur, ini BB bujur barat. Kan dibagi 4, bujur timur, barat, bintang utara, bintang selatan, gitu kan. Itu dibagi. Nah, Asia itu ada di kutub utara, bintang utara. Ya, karena di selatan memang hampir semuanya sumbernya adalah ke lautan, Pasifik, Atlantik, kutub selatan. Jadi cenderung di selatan kayak tadi kita lihat di sini tuh. Ini adalah selatan. Itu tidak ada negara kecuali di sini adalah kutub es saja di sini. Antartika, benua yang terluar ini sih. Ya, tapi di sini juga sekarang Pak lagi dicari digali bagaimana mengeluarkan di sini karena katanya ada alien di sini dari ya ini. Tapi jarang orang jalan di sini ya. Kalau di sini banyak, kalau ke utara mah di sini mah ya. Kalau ke sini mah jarang-jarang orang mau datang ke sini. Semua abadi di sini ya. Jika coba ya, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Nggak ada pulau-pulau ini mana, kita bukan pulau ini mana, es semua, es beku ini Antartika itu merupakan benua es ya. Tapi sini juga menyimpan buat misteri yang sekarang belum terpecahkan oleh, karena tadi ada semacam benteng besar yang yang membatasi antara dunia dengan sini katanya dan kita makanya perkiraannya saja. Kita kan sebagaimana ini kondisi fisik ya, kondisi fisik di Asia itu utaranya Samudra Atlantik, itu Samudra di utara itu ya, terus timurnya Pasifik, Samudra Dewa ya, selatannya Samudra Hindia ya, lalu ke baratnya benua Eropa itu Asia ya, di utara, timur dan ke selatan semuanya lautan luas, samudra namanya juga ya.
Nah, ini juga merupakan luas di seluruh dunia. Ya, kan kalau misalkan kita ke benua Eropa mah ya, kita tuh bisa keliling Eropa itu ya nggak sampai 1 tahun 2 tahun ya, paling juga semingguan. Karena kan misalkan dari jarak dari Inggris ke Belanda itu enak saja, ya. Dari Belanda ke Jerman saja, ya. Dari Jerman ke Luxembourg saja. Jadi mudah sebenarnya mau bicara mah kecil benua Eropa teh, ya. Yang paling luas adalah kelihatan hutannya raya Inggris sama Indonesia Utara itu luas. Kalau yang lainnya mah kecil, Spanyol, Itali, Belanda, Luxembourg, Jerman, kecil. Saya merasakan beberapa artis saya sudah keliling Eropa, saya tidak percaya lah yang negara ya bisa menggunakan kereta api juga sajam sampai ke asal saya aja saja berlaku di semua negara. Nah, hari ini sekarang jam 5 sekarang dari Inggris ya mau ke Belanda, saya naik kereta api nanti jam 18 sudah nyampe di Belanda. Gitu. Jadi dekat sebenarnya mau dari Belanda nih jam 19 atau jam 18 mau ke Jerman, tapi lagi jam 20 nyampe di Jerman gitu. Dekat, makanya tidak heran kalau Islam saya kemarin udah keliling Eropa dan berapa hari seminggu semua keliling, iya semua keliling kayak apa sih, dan tidak ada lautan kayak di Indonesia kan, karena merupakan batas standar dengan Eropa dengan seperti ini. Dan nah ini bagian benda saya ada di sebagai Genting Space ini atau sekarang Selat Hormuz yang selat yang memang sangat strategis ya, itu merupakan mata pintu yang pintu masuk dari benua Eropa ke Asia melalui Selat Hormuz itu yang dikuasai oleh ya, Iran sebenarnya. Dan kemarin perang Iran sama Amerika mah tapi mau ngakui era aktif apa nanti polisi dunia waktu oleh orang kenapa dari jumlah total surga saja Amerika mas sudah totalnya sekitar 45 juta US$. Itu jumlah karena kan jauh waktu dari Amerika saya kirim ke kapal ini sudah KI rantai ke pada depan akan militer di Arab Saudi ke Uni Eropa ini kemudian dari Yaman itu simpan itu kan perlu banyak biaya kan, sampai ke Selat Hormuz dibantai orang Iran udah, dan Iran itu merupakan negara yang unik sebenarnya karena mereka itu kan pernah berperang pada zamannya itu, zaman mereka gaya-gayanya kan zaman Persia itu mereka menguasai Eropa itu berapa tahun, berapa abad sampai akhirnya Eropa juga melawan, maka jadilah perang salib itu adalah perlawanan Eropa terhadap dinasti Persia ya, atau rumah kerajaan Romawi ya, itu dengan kerajaan Persia. Itu merupakan sejarah bahwa Persia itu jangan dikira mereka sudah ratusan tahun bisa menguasai perang. Akhirnya dikatakan ke Amerika, juga presiden yang ini presiden Amerika berani melawan Iran. Jangan salah, kami itu merupakan bangsa Persia, bangsa yang bertahun-tahun atau bertahun-tahun itu menguasai peperangan di tingkat Eropa. Dengan memang seperti itu lah, kecerdikannya bagus gitu. Dan kalau
Jadi misalkan Amerika mempunyai rudal nih, ya rudalnya teh pagi, kemudian ditembakkan, cuma kita tidak punya penangkalnya dia si sudah tinggal meledak di diteliti apa ini mesin-mesinnya bagaimana, sirkuitnya bagaimana, intinya teliti dan dikembangkan dengan menggunakan bahan yang ada yang semurah mungkin gitu. Maka rudal yang mahal-mahal dari Amerika yang tidak meledak itu direkayasa lagi, dibuat beberapa itu kembali ke sana, sehingga membuat Amerika heran. Iya benar, kurang bisa meledak ini, tapi isinya meledak, itu kan dijadikan perhatian. Dan mereka juga menggunakan drone kan murah daripada pesawat tempur yang mahal-mahal ya. Mereka pakai drone ribuan gitu. Belum tadi liur mereka pakai kapal perang kira liur ribuan sehingga patongnya mau ambil kan. Ya, mereka juga dengan senjata gitu. Uniknya Iran, drone itu di bawah tinggal ke orang-orang di bawah. Kayak itu. Jadi pesawat itu bingung kan, kalau bingung kemana diserang. Akhirnya mah jika semuanya ada terkomunikasi itu setiap fokus, semuanya menyerang. Terus tempur lah, pesawat tempur. Nah itu setiap pesawat tempur, setiap udara yang tidak terbatas itu kita ditimbulkan orang-orang tidak itu di sana.